Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai konsep jaringan dasar, model OSI, topologi jaringan, dan juga media jaringan komputer. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai protokol dan port. Dimulai dari pengertiannya. Protokol adalah seperangkat aturan atau standar yang mengelola atau memungkinkan terjadinya komunikasi dan transfer data antar dua atau lebih perangkat. Sedangkan port adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan suatu komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi secara bersamaan dengan komputer atau program lain di sebuah jaringan. Fungsi protokol yakni fragmentasi atau pemecahan data. Protokol memecah data yang besar menjadi paket-paket kecil. Ini membuat pengiriman data lebih efisien dan mudah diatur di seluruh jaringan. Kedua, untuk pengalamatan atau addressing. Protokol memastikan setiap paket data mengirim ke alamat tujuan yang tepat. Ini seperti menempelkan alamat rumah yang benar pada paket yang dikirim. Ketiga, kontrol aliran atau flow control. Mengatur kecepatan transfer data antara pengirim dan penerima untuk mencegah salah satu pihak kelebihan beban data. Keempat, pengecekan kesalahan atau error control. Protokol memiliki mekanisme untuk mendeteksi data yang hilang atau rusak selama transmisi. Jika terjadi kesalahan, protokol akan meminta pengiriman ulang paket tersebut untuk memastikan data sampai dengan utuh. Terakhir, ada penyusunan ulang. Setelah paket tiba di tujuan, protokol akan menyusun ulang paket-paket tersebut kembali menjadi data asli. Contoh protokol TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah protokol dasar internet yang paling banyak digunakan. TCP bertanggung jawab untuk memecah data dan memastikan paket sampai dengan aman dan utuh. Sementara IP, Internet Protocol, mengurus penyelamatan dan perutean paket ke tujuan yang benar. Selanjutnya ada HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol atau Secure. HTTP adalah protokol yang digunakan untuk komunikasi antar peramban web atau website dan server web. Ini memungkinkan Anda untuk melihat halaman web. HTTPS adalah versi yang lebih aman dari HTTP karena menambahkan lapisan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim seperti informasi kartu kredit atau kata sandi. Ada juga UDP atau User Datagram Protocol. Protokol ini lebih cepat daripada TCP karena tidak memerlukan konfirmasi pengiriman paket. UDP sering digunakan untuk aplikasi yang mengutamakan kecepatan seperti streaming video dan game online, di mana kehilangan beberapa paket tidak terlalu signifikan. Selanjutnya ada fungsi port. Setiap port dikenali dengan sebuah angka 16 bit yang disebut dengan port number. Angka ini memungkinkan jumlah port maksimum mencapai 65.536 untuk setiap protokol port. Fungsi port adalah mengidentifikasi aplikasi. Port berfungsi untuk mengidentifikasi aplikasi atau layanan yang menggunakan koneksi dalam jaringan TCP atau IP. Dan juga berfungsi untuk penyedia layanan. Dengan adanya port, server dapat menyediakan layanan kepada klien dan klien dapat mengakses layanan tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis port. Yang pertama adalah null port. Rentangnya dari 0 hingga 1023. Port ini selalu mewakili layanan jaringan yang sama dan telah ditetapkan oleh IANA. Contohnya HTTP dan FTP. Yang kedua ada register port. Rentangnya dari 1024 hingga 49.151.
Ini digunakan oleh vendor komputer atau jaringan untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi mereka. Port ini terdaftar di AINA tetapi tidak dialokasikan secara permanen. Yang ketiga ada dynamic port, rentangnya dari 49.152 sampai 65.536, ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi untuk memenuhi permintaan pengguna. Port ini dapat digunakan dan dilepas sesuai kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.